Kalau kita mendengarkan bagaimana keterangan dari Bang Trimedia, terakhir tim PDIP ini juga tim yang mengusung Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD berencana untuk bisa membangun di wilayah-wilayah desa bahkan tim-tim pemantau kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Cukup efektif kalau menurut Mas Hadi? Saya kira bagus ya, karena kalau bicara kita tentang pengawasan ataupun tim pemantau yang sampai pada level desa, saya kira memang kalau itu diinisiatifi oleh partai politik misalnya, tentu ini menjadi kabar yang baik untuk mengawal bagaimana proses pemilu itu dia berjalan sesuai dengan fair, dia berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan Bawaslu sejak beberapa waktu yang lalu, setahu saya Putri, itu sudah menggagas apa yang disebut dengan pengawasan partisipatoris yang melibatkan elemen-elemen masyarakat di level terbawah sekaligus. Ini tentu untuk memberikan satu edukasi politik bahwa pemilu ini bukan hanya urusan partai, pemilu ini bukan hanya urusan paslon, tapi pemilu ini harus dirawat dan dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada indikasi-indikasi kecurangan, apapun bentuk kecurangannya, itu harus berani diungkap dan dilaporkan kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu sebagai instrumen dan institusi yang selama ini dipercaya untuk menuntaskan semua persoalan terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran itu banyak, nyopot atribut, kampanye itu pelanggaran, Putri. Dia ada sanksi pidana dan juga ada sanksi berupa uang. Tapi kan selama ini pencopotan dan seterusnya itu kan tidak bisa diungkap. Soal politik uang jelas itu ada undang-undangnya, di mana undang-undang terkait dengan politik uang ada juga menyangkut persoalan pidana. Terkait dengan misalnya hoax, fitnah, kemudian menyerang pihak-pihak lain tanpa bukti, itu juga ada undang-undangnya. Oleh karena itu, jadi narasi-narasi kecurangan yang selama ini menurut saya sedang dibangun, muncul ke permukaan, menjadi warning sebenarnya kepada siapapun yang tidak boleh dan diharamkan dalam undang-undang itu tidak miring-miring untuk memenangkan salah satu calon. Kenapa itu diatur dalam undang-undang? Karena itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya yang tak boleh dilakukan oleh tim pemenangan dalam kampanye melibatkan ASN, anggota kepolisian, anggota TNI, kepala desa, aparat-aparat desa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nggak boleh. Kenapa itu diatur? Karena memang mereka itu adalah aparatus negara yang tegak lurusnya kepada negara. Bukan kepada orang, bukan kepada partai, dan bukan kepada calon. Calon itu boleh jadi pemimpin, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi ASN dan seterusnya itu dia hanya tegak lurus pada negara. Jadi sekalipun negara ini runtuh, sekalipun terjadi kiamat, iman politik aparatus negara ini hanya kepada negara, bukan pada orang. Ini yang saya kira memang bahwa terkait dengan netralitas itu menjadi concern isu bersama, terutama untuk menegakkan bagaimana demokrasi kita depan itu menjadi jauh lebih baik. Dan yang paling penting sebenarnya, kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa merugikan paslon manapun. Baik, nah mungkin di sisa waktu yang ada dalam perbincangan ini saya berikan kepada dua narasumber berikutnya, yaitu Bang Trimedia dan juga Bang Hersaki untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Hersaki terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, terima kasih. Harapan kita tentu semua bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk memastikan, untuk memperjuangkan agar pemilu 2024 ini bisa berjalan jujur, adil, dan demokratis. Mari kita sama-sama jaga kualitas ini, karena bagaimanapun demokrasi ini kita semua yang bisa menjaga, bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Yang kedua tentu kami berharap ya setiap ada bentuk yang kita duga sebagai kecurangan, atau kita asumsikan sebagai kecurangan, mari kita sama-sama kumpulkan bahan buktinya, dan kemudian ayo mari kita sama-sama bawa ke Bawaslu, kita bawa pihak-pihak terkait ya, agar semua bisa segera ditindaklanjuti. Ya, inilah harapan kami. Terakhir, semua aparat negara, baik yang di pemerintahan, baik yang di kementerian, baik yang di TNI, Polri, di BIN, dan di berbagai lembaga-lembaga lainnya, ayo kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk ikut membantu memastikan agar pemilu 2024 ini bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Kita sudah sampai di titik ini, ya, bagaimana pasca reformasi dari era Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi, harapan kita ke depannya tentu akan semakin terus membaik dan mendekatkan kita kepada Indonesia Emas 2045. Itu saja komitmen dari kami. Bang Trimedia. Dan mendekatkan kita kepada Indonesia Emas 2045. Itu saja komitmen dari kami. Menteri Media. Ya, pertama kita melihat ya, Mbak, bahwa proses penetapan calon dengan mulai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 aja sudah
rame, sudah dianggap bermasalah. Sehingga pada saat penetapan juga ada yang menggugat. Sampai sekarang aja penetapan KPU itu sepanjang pengetahuan saya sudah ada 3 sampai 5 orang yang melakukan upaya hukum ke pengadilan. Nah yang ketiga, ukuran-ukuran saya sederhana, Mbak. Pada saat kami ingin membuat panja netralitas Polri, kok keberatan. Yang keempat, apa yang saya sampaikan tadi, sehingga dengan data-data yang kami sampaikan tadi itu apa ia kurang. Ketua Mahkamah Konstitusi kan sudah kena sanksi sampai dicopot. Sepanjang pengetahuan saya, di luar tersangkut masalah pidana, baru kali ini Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot. Itu kan aib di institusi penegak hukum yang paling tinggi. Itu diakibatkan apa? Hanya berupaya untuk menggolkan seorang untuk menjadi cawapres. Nah, itu kan pasti ada rentetannya. Karena itulah kita tidak menginginkan ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi terjadi, menghalalkan segala cara, sehingga pemilu yang kita harapkan damai, namanya pesta demokrasi, pesta, bukan pesta lagi. Tapi keonaran yang terjadi, itu yang kita harus hindari. Karena itu semua pasangan calon dan juga pemerintah harus sama-sama menjaga ini. Kan kita sudah lihat di beberapa daerah juga kemarahan civil society itu juga sudah terjadi. Ya, Bang Saya Trimet. kira civil society bersama mahasiswa juga sudah sama-sama juga ikut bersama partai politik untuk mengawasin ini. Kami pada saat di dapil saya aja membuat posko di desa itu, beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat itu langsung bilang, kalau dari saya tiap hari jagung rebusnya, dari saya tiap hari kopinya, sudah ada menyampaikan itu. Itu artinya apa? Antusias rakyat di bawah ingin mengawal proses pemilu ini jadi sudah terpenuhi. Baik, Bang Trimedia. Ya, sayang sekali karena waktu yang terbatas, maka kita sudahi dulu perbincangan ini. Terima kasih Bang Trimedia, terima kasih Bang Herzaki, Mas Adi juga terima kasih. Ya.